Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Video ini juga bergabung dengan channel Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Dan kesempatan kali ini saya mau berjalan atau berburu dengan Bapak Bonek, berburu bahan-bahan untuk membuat ramuan tradisional untuk mengobati sakit tipes atau demam tinggi, teman-teman. Dan di video sebelumnya dijelaskan ada beberapa bahan yang digunakan, diantaranya antanan, kemudian cacing, jeruk nipis atau madu, dan tentang tata cara pembuatannya. Dan sekarang di video kali ini kita akan berburu dan membuat ramuan tersebut supaya teman-teman yang di luar sana terkena sakit tipes bisa berobat dengan bahan-bahan alami yang biasa digunakan oleh orang-orang desa. Oke, tanpa panjang lebar, ikuti saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya. Oke, let's check this out. Oke teman-teman, kita langsung saja mencari bahan-bahan dengan Bapak Bonek. Ini Bapak Boneknya. Ya. Pak Bonek? Ya. Sekarang kita nyari bahan-bahan aja nih Pak Bonek buat pengobatan tipes ya. Kita langsung aja cari Kita langsung aja. Yang pertama kita cari apa dulu Pak? Cari antanan dulu. Cari antanan dulu. Sesudah itu kita cari cacingnya. Cacing. Itu yang dipegang daun apa Pak? Wah ini mah buat lalaban aja. Buat lalaban aja. Kalau orang desa kabarnya ini banyak bahan-bahan buat lalapan ya. Jadi kayaknya daun-daun di ini bisa dimakan. Ini juga ini coba diendus ini. Wes wanginya mantap. Mana? Nah, ini katanya ketuncar ini. Ketuncar? Dia daun ketuncar. Kalau orang sini ketuncar. Seger teman-teman, kayak yamin nih. Ini namanya sawah apa Pak? Ada namanya nggak Pak? Ini sawah deket disebatnya. Deket? Iya, sawah deket kan, sawah caket, sawah deket. Kata orang di sini sawah deket. Bisa aja Pak Bonek. Nah ini saya penasaran nih, sama nggak kayak purwoceng daunnya? Kalau orang desa bilang sih daun antanan. Ya kita ke sini carinya Nah gini, ini sawah nih, sawah banyak nih, ini cari ini. Saya sambil nyari aja deh Pak, itu daun antanan bentuknya kayak gimana sih Pak? Bulat atau? Bulat itu kayak koin atau apa? Kayak daun apa itu namanya? Biasanya tumbuhnya di sawah gitu ya? Di sawah itu sama nyalinyit juga ada, nyalinyit kalau orang. Nah ini teman-teman kalau tinggalnya di sawah. Nah ini antanan bukan Pak? Ini kayaknya bentuknya ya bulat. Itu antanan ya. Nah ini antanan ini. Udah ambil aja ini ya betul. Katanya betul. 3 rambatan ya? Iya 3 rambatan nih. Udah dapat ini satu. Dapat satu ini. Oh ini juga ada nih. Mana udah ambil aja. 2. Nah. Ambil aja Mana ya? Nah ini teman-teman ternyata bentuknya kayak gini nih. Nah bentuknya bulat hati ya, pinggirnya bergerigi. Alhamdulillah kita udah dapat 2. Kita nyari lagi satu lagi nih. Nah ini teman-teman sebagai informasi aja ya, antanannya itu tumbuh di daerah pesawahan, biasanya di pinggir sawah atau galengan kalau orang Sunda. Luar biasa ya, Majalengka ini sungguh luas, khususnya di Majalengka Selatan banyak. Ini yang gini juga ini bisa pakai lalaban nih. Oh ini. Jadi apa itu Pak? Makan. Oh itu jonghe. 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 Kalau orang sini jonghe bilangnya. Buat lalapan. Banyak tuh. Ya udah sih ya, udah. Udah segitu aja ya? Ya. Oke siap. Nah ini kita udah dapat antanannya teman-teman. Kita balik lagi. Sekarang berarti nyari cacing. Cacing ya. Oke. Tiga biji aja cacing lah. Mudah-mudahan cari cacing 3 biji. Kita jalan juga sambil nyari ini ya, antanan teman-teman.
Saya sempat dengar juga itu antanan juga bisa digunakan sebagai obat kuat. Cuman saya belum dapat narasumbernya yang jelas, mungkin yang pernah mencoba gitu ya Nah, menggunakan gini. antanan. Oh, itu antanan lagi, Pak. Wah, Iya. gede tuh, Pak. Bonek dapat gede, teman-teman. Ini perjalanannya, Pak, naik turun. Emang Bapak gak capek, Pak? Enggak udah biasa. Saya Udah biasa? udah biasa. Nah. Oh, ini A. Udah Dapat cacing A. Nah. Nah, ini wah, cacing kalung ini namanya, Pak. Iya. 1 2 3. Nah, gini aja. Oh, gitu. Ini tambahin yang dari saya, Pak. Nah, kita bisa ini seperti ini bahan-bahan contoh ini. Jadi ininya digini, baik gini. Lalu diguyur sama air, dibuang kotorannya tuh. Nah, seperti ini cacingnya ini. Kita buang. Nah, sesudah dibuang, cuci bersih, baru digeprek. Sesudah digeprek, baru digodok. Oke, Pak, ini kan Direbus aja. ada 3 nih, Pak. Kita ambil satu saja. Iya. Karena ini untuk simulasi, karena gak ada yang sakit tipes kan. Iya, nggak ada. Ini hanya Jangan, ngontoin aja, mudah-mudahan gak ada yang sakit tipes, teman-teman. Kita ambil satu aja. Nah, setelah barusan udah disebet ya, dicuci bersih. Iya, dicuci bersih. Yuk kita proses cucinya, Pak. Iya, Bisa? Siap. Bisa. Ayo. Nih, airnya dikocorkeun. Nih. Caina kocorkeun. Nah, kita cuci bersih. Oh, di sini ada keran. Baru sadar saya, Pak. Ya, pilih mau cuci motor boleh. Nah, gini, seperti gini. Wah, untung bukan ular kobra, Pak. Iya, ular kobra tuh. Kena semburan. Nah, seperti gini. Ini cuci bersih. Nah, antanan ini berarti diambil semuanya ya, dari daun, batang sampai ke akar. Sampai ke akar. Oh. Nah, ini baru kita bersihkan. Nah, kita bersihkan cacingnya, ininya. Nah, kan keluar tuh kotorannya. Iya. Nah, kita ini kayak membersihin ini belut. Oh. Belut gini. Sudah cuci bersih. Teman-teman ya, meskipun ini dari alam, orang desa itu menjunjung tinggi kebersihan. Ya, ini cacing dari tanah, kemudian ini dari tanah, dari alam, semuanya dicuci bersih, harus higienis, teman-teman. Nah, ya. Karena orang desa itu cinta akan kebersihan ya, Pak. Kebayangkan kalau misalkan pergi ke ladang, pulang, udah waktunya duhur, pulang, kemudian sembahyang sholat duhur dulu, baru kembali lagi ke ladang, teman-teman. Tuh, jadi yang istirahat. Akarnya juga sampai gini, nih. Benar-benar sampai putih ya? Benar-benar putih, harus bersih gini. Nah, dibersihkannya itu. Iya. Dibilasnya ini. Iya. Udah dicuci, langsung ditumbuk dulu ya? Ditumbuk dulu. Mau diulek atau mau ditumbuk bisa. Yang penting ininya jadi pecah semua, jadi nyatu. Yaudah, bisa diulek nggak Pak sekarang, Pak? Bisa. Mi, ulekan. Pinjem dulu deh. Biar lebih jelas nih teman-teman penonton Mr. Nazar dan Nenen Sylvijia. Cara pembuatan obat tradisional untuk mengobati sakit tipes, teman-teman. Jangan pakai jeruk aja lah. Menghilangkan amisnya, udah pakai madu aja. Pakai madu aja ya? Iya. Nah, jangan pakai jeruk. Disarankan dengan menggunakan madu, teman-teman. Dihanap wios, ah. Wios? Nah, iya kan yang dipakai atasnya. Nah, ini kita geprek dulu, ambil cacingnya dulu. Kita jadi satuin, kita tumbuk-tumbuk.
Nah, seperti gini. Kalau orang dulu itu sama diulek pakai ini atau pakai lesung atau gimana Pak itu? Kalau dulu itu pakai di apa itu? Ya Oh, bisa jublek ya? jublek. Kalau sekarang kan canggih ada apa namanya? Blender. Blender. Oh, pakai blender juga bisa. Bisa di blender bagus tuh. Sekarang kan ini mah dulu. Dulu. Bener-bener alami teman-teman. Karena ya dulu. datangnya juga saya ke daerah pelosok. Ini siapkan, misalkan ditunggu air panas ini udah benar-benar pecah, baru ini masukin air, dibilas sama air, lalu masukin ke penggodokan. Ini gitu. Gimana Pak, mau direbus atau udah diterangkan aja? Mau direbus ribet ya? Ya udahlah, pasti tahu direbus. Gitu aja ya, direbus ya. Direbus, nah ini teman-teman, karena ini prosesnya cukup lama teman-teman. Sebaiknya sampai betul-betul halus ya, hancur. Kalau ini kan serabut daripada antanan ini memang agak susah ya kalau diulek ya. Tuh, kalau itu di blender bagus. Di blender, tambah air dengan 3 gelas ya? Iya. Nah, blender, udah gini kan, kemudian direbus. Siap, masukin air 3 gelas, langsung ke penggodokan. Ya. Nah, baru disisakan menjadi 1 gelas. Ya. 1 gelas itu disaring kemudian diminum setelah makan pagi dan sore hari. Itu 1 gelas diminum atau setengah-setengah Pak? Boleh 1 gelas juga nggak apa-apa. Nah, berarti ada 2 kali proses teman-teman. Nanti nyari lagi antanannya, nyari lagi cacingnya, dicuci dan lain-lain. Kadang ini jangan dibuang, bisa digodok lagi. Oh gitu? Iya. Misalkan udah dituang airnya, kita masukin air baru, godok lagi, udah ini aja. Yang keduanya gitu. Itu berapa kali sih Pak dalam 1 kali pembuatan ini? Berapa? Bisa 2 kali lah. Bisa 2 kali bisa ya? 2 kali. Nanti kalau misalkan udah 2 kali, ampasnya baru dibuang. Iya. Kalau mau bikin lagi karena ada peningkatan. Apalagi di kota kan susah carinya di kota. Iya, cacing susah ya. Ini apalagi ini antanan sih banyak di pasar juga pasti ada. Iya. Di pasar. Karena biasa juga pakai lalap ya Pak? Iya, soalnya ini pakai lalapan. Nah, gitulah teman-teman ya. Cara membuat obat obat tipes dari narasumber kita Bapak Bonek. Ya, terbuat dari cacing dan antanan. Mudah-mudahan dengan ramuan ini bisa mengobati sakit teman-teman yang sedang mengidap sakit tipes. Oke, kalau gitu Pak Bonek, tadi kan kita sempat cerita tentang itu ya, daun talas yang untuk pengobatan ya. Ini di depan saya lihat nih ada talas hitam yang kayak gini bukan? Iya, talas hitam ini. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lagi di alam, kemudian tergores sesuatu, terluka lah, ibaratnya terluka. Nah, ketemu sama talas ini bisa digunakan sebagai misalkan kita kegores, itu luka, keluar darah, langsung ambil talas, ditutupin sama talas, udah. Cukup ya? Udah biarin ntar juga kering sendiri, ngelupas, lukanya juga kering. Talasnya itu kering, jatuh, nggak nempel. Kalau pengen nempel diikat sama apa itu, perban. Perban kan? Iya, perban, iya. Perban, kalau nggak ada perban mungkin kain ya? Iya, kain, gitu, namanya di hutan kan pasti, tapi nggak ada perban, udah. Ya misalkan ini, sobek aja kaos, diikatkan. Ya, insya Allah lah. Itulah mungkin pertolongan pertama untuk sakit luka. Iya. Oke. Pak Bonek, terima kasih atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Ini bermanfaat untuk para penonton Mr. Nazar. Amin. Mudah-mudahan. Dan juga sebagai amal jariah untuk Bapak, setiap detik orang yang nonton itu menjadi ganjaran buat Bapak Bonek. Oke Pak Bonek, terima kasih atas waktunya. Saya mau izin pulang ya, karena mau ketemu dengan narasumber lain. Dan buat teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.